Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini bersama saya Rodi Mastodi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian tentang fikih. Ada sebagian teman-teman yang bertanya tentang ingin minta saya untuk menjelaskan apa yang saya ketahui atau saya pahami tentang fikih. Fikih adalah cabang ilmu dalam agama Islam yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ini fikih juga mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah. Muamalah itu ialah urusan masalah duniawi, perkara duniawi, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, dan akhlak, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam beragama. Fikih didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuannya ialah untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ada juga teman-teman yang bertanya tentang mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat atau kita sebagai manusia. Karena fikih merupakan ilmu yang penting bagi pelajar karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan tata cara hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Belajar fikih juga membantu kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan beragama secara benar dan memahami kewajiban serta larangan yang berlaku dalam agama Islam. Selain itu, pemahaman yang baik tentang fikih juga dapat membantu kita dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial secara lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Dan kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, meminta pada saya coba jabarkan seperti apa perkembangan fikih pada masa modern, pada masa saat sekarang ini. Baiklah, perkembangan fikih pada masa modern ditandai dengan upaya para ulama dan cendekiawan Islam untuk menghadapi perubahan zaman seperti tantangan yang muncul dalam masyarakat modern. Beberapa aspek perkembangan fikih pada masa modern antara lain ialah ada ijtihad para ulama, yaitu melakukan ijtihad penafsiran hukum untuk menghadapi isu-isu baru yang tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber klasik Islam. Mereka berupaya menafsirkan hukum Islam dalam konteks zaman yang berubah-ubah. Kajian kontemporer, adanya kajian kontemporer penerapan fikih dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, kesehatan, dan politik, sehingga fikih dapat diterapkan dengan relevan dalam konteks modern. Keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern memungkinkan para ulama untuk mengintegrasikan pengetahuan sains dan teknologi ke dalam pemahaman fikih untuk memberikan fatwa yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada juga teman-teman yang meminta seperti apa perkembangan fikih pada masa Nabi hingga pada masa tabi'in. Perkembangan fikih dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa tabi'in. Tabi'in itu disebut dengan generasi setelah periode Nabi dan para sahabat. Itu tuh mengalami proses yang signifikan dalam pemahaman dan pengaturan hukum-hukum dalam Islam. Ada beberapa tahapan perkembangannya pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu hukum Islam yang langsung diatur oleh Rasulullah SAW melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad atau disebut dengan Al-Quran. Juga memberikan pengajaran langsung dan contoh praktek kepada para sahabatnya tentang pelaksanaan ibadah, muamalah, dan prinsip-prinsip moral dalam Islam. Kemudian ada pada masa sahabat atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Generasi tersebut disebut dengan sahabat, yaitu 4 khalifah pertama pada masa Nabi, yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pengambilan keputusan hukum dilakukan berdasarkan pemahaman langsung dari ajaran Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada yang disebut dengan generasi tabi'in pada masa tabi'in, yaitu generasi setelah para masa sahabat disebut tabi'in. Terjadi penyebaran Islam ke wilayah baru dan munculnya kebutuhan. Kemudian ruang lingkup pembahasan fikih. Ruang lingkupnya ialah seperti ibadah, yaitu ritual keagamaan
yang meliputi tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta berbagai ibadah lainnya. Contohnya dalam tata cara salat, terdapat dalil dari dalam Al-Quran seperti surat Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis-hadis Nabi yang mengatur gerakan, waktu, dan syarat-syarat sah salat. Kemudian muamalah, yaitu urusan dunia, menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum perdagangan, warisan, pernikahan, perceraian, hukum pidana, dan lain sebagainya. Contohnya dalam masalah jual beli, terdapat dalil dari hadis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Kemudian adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini membahas tentang etika, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya terdapat dalil dari hadis Nabi yang mengajarkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan juga hubungan silaturahmi. Kemudian juga membahas keluarga dan sosial, yaitu mengatur hubungan antara individu dalam keluarga dan masyarakat, termasuk hukum pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban keluarga, serta masalah sosial lainnya dan berbagai ruang lingkup lainnya yang mencakup dalam ajaran fikih. Kemudian ruang lingkup pembahasan fikih. Ruang lingkupnya ialah seperti ibadah, yaitu ritual keagamaan yang meliputi tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta berbagai ibadah lainnya. Contohnya dalam tata cara salat, terdapat dalil dari dalam Al-Quran seperti surat Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis-hadis Nabi yang mengatur gerakan, waktu, dan syarat-syarat sah salat. Kemudian muamalah, yaitu urusan dunia, menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum perdagangan, warisan, pernikahan, perceraian, hukum pidana, dan lain sebagainya. Contohnya dalam masalah jual beli, terdapat dalil dari hadis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Kemudian adab dan akhlak. Adab dan akhlak ini membahas tentang etika, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya terdapat dalil dari hadis Nabi yang mengajarkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan juga hubungan silaturahmi. Kemudian juga membahas keluarga dan sosial, yaitu mengatur hubungan antara individu dalam keluarga dan masyarakat, termasuk hukum pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban keluarga, serta masalah sosial lainnya dan berbagai ruang lingkup lainnya yang mencakup dalam ajaran fikih. Dan ada juga yang ingin menanyakan tentang perbedaan usul fikih dan fikih. Baik, kalau usul fikih dan fikih itu merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam ilmu Islam. Fikih yaitu merupakan studi atau cabang ilmu yang fokus pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fikih mencakup aspek praktis yang menitikberatkan pada pengaplikasian hukum-hukum Islam dalam beribadah, muamalah, adab, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Contohnya ialah bagaimana cara melakukan sholat, bagaimana cara melakukan puasa, bagaimana cara haji atau menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Itulah fikih. Kalau usul fikih ialah merupakan landasan atau prinsip-prinsip teoritis yang menjadi dasar bagi kajian fikih. Usul fikih juga membahas tentang metode-metode interpretasi hukum Islam, prinsip dalam menetapkan hukum seperti kawaid dan fikhiyah, sumber-sumber hukum yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, serta proses mengungkapkan hukum dari sumber-sumber tersebut. Usul fikih juga membantu dalam memahami bagaimana hukum-hukum Islam diturunkan, dikonsepkan, dan diterapkan dalam ajaran fikih.